Dan kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika kita mempelajari kalimat ini, kalimat la ilaha illallah ini, itulah akan memberatkan timbangan kebaikan kita, Bapak dan Ibu. Walaupun kita hanya mengucapkannya sekali saja, tetapi dengan ikhlas kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Disinilah yang dikatakan oleh para ulama tentang bagaimana keagungan kalimat tauhid ini, Bapak dan Ibu. Ya. Jadi dia bukan sembarang kalimat yang diucapkan saja, tidak. Bahkan kalimat tauhid ini dia bisa menghapuskan dosa-dosa seseorang. Begitulah pentingnya ilmu tauhid di dalam diri seorang muslim, Bapak dan Ibu. Karena tauhid dia pondasi. Sering kita katakan dalam kajian kita ini, ketika seseorang mempelajari tauhid, berarti dia sedang memperbaiki pondasi agamanya. Yang di atas pondasi tersebut berdiri rukun Islam, Bapak dan Ibu, dan rukun iman. Baru cabang-cabangnya adalah amal-amal ibadah yang telah kita lakukan. Percuma, Bapak dan Ibu, ketika seseorang rajin ke masjid, sholat berjamaah, sholat 5 waktu tepat waktu, berpuasa, membaca Al-Quran, tetapi pondasinya rapuh, bahkan tidak ada. Begitulah kejadian yang banyak kita temukan di masyarakat kita. Seseorang yang rajin ke masjid, sering membaca Al-Quran, tetapi dia sering pergi ke dukun. Yang mana ketika dia melangkahkan kakinya ke dukun, itu sama dengan dia meruntuhkan pondasi agamanya, Bapak dan Ibu. Tidak akan pernah bersatu di antara kalimat tauhid dengan kalimat syirik. Tidak akan pernah. Kenapa? Karena satu membangun, satu meruntuhkan. Tetapi begitulah realita, fakta di masyarakat, keadaan kaum muslimin dan muslimat di masa sekarang, Bapak dan Ibu. Oleh karena sering kita katakan, kita tidak akan hal yang aneh, Bapak dan Ibu, ketika kita lihat seorang ibu punya anak kecil 1-2 bulan umurnya, nanti ada di pundaknya seperti benda kecil berwarna hitam. Kalau kita tanya, untuk apa nih, Bu? Oh, ini penangkal nih, Ustaz. Itu bukan penangkal, Bapak dan Ibu, itu jimat. Ketika kita tanyakan, ini tidak boleh, Pak. Oh, ini biasa. Anak kecil ini dia rentan terkena ain. Kondisi tubuhnya lemah. Jadi ini akan menahannya. Kita katakan itulah jimat, Pak dan Ibu. Dan itu bisa menjadi syirik besar, bisa menjadi syirik kecil. Itulah yang akan meruntuhkan kalimat tauhid yang sering kita ucapkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oleh karena dikatakan para ulama, percuma ketika seseorang hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi dia senantiasa melakukan kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Percuma, Bapak dan Ibu. Karena di antara apa yang dia katakan tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Seharusnya ketika dia mengatakan la ilaha illallah, dia tidak akan pergi ke kubur untuk beribadah, Bapak dan Ibu. Dia tidak akan membaca Quran di kuburan, dia akan tidak datang ke kubur untuk beribadah di situ, atau pergi ke kubur-kubur wali, beretikaf di situ, bersujud di situ, tidak akan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika dia mengatakan la ilaha illallah, itu sama dengan dia menyatakan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, yang berhak disembah kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kalau itu dia baru sinkron, ya Bapak Ibu, baru selaras di antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan.